Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke adik-adik, hari ini hari Minggu 27 Juni 2021, kembali lagi kita pada sekolah minggu online. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak harap adik-adik bisa duduk yang manis, duduk yang sopan, agar kita bisa memulai ibadah sekolah minggu kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online hari ini. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita akan memulai sekolah minggu kita, tapi sebelum itu kakak akan memperkenalkan kakak-kakak pengajar yang bertugas hari ini. Ada Kak Elsega sebagai koordinator, kakak sebagai MC Kak Suti, yang memimpin gerakan ada Kak Yesi. Halo Kak Yesi. Ada Kak Nita. Halo Kak Nita. Ada Kak Tince. Halo Kak Tince. Dan yang memimpin kita dalam doa pembuka ada Kak Nata, yang membawa firman ada Kak Emi Mase, yang doa syafaat ada Kak Seri Lomi, dan yang bertugas untuk merekam dan edit ada dari kakak-kakak pengajar lingkungan pelayanan 2. Untuk itu kakak jemput adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Saya Bergirang dan Keliling Sini Sana. Saya bergirang. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam sekolah minggu kita. Kita mengangkat pujian yang berkata hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Untuk itu, mari adik-adik ambil sikap doa yang baik, yang manis, untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, karena cinta dan kasih-Mu. Kini tiba saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami pada hari ini. Mari kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita angkat pujian yang berkata cari apa di dalam dunia.
selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar pagi ini? Kami selalu berdoa dan berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu. Oke, baik adik-adik. Hari ini kami akan membawakan cerita yang sangat seru sekali. Tapi sebelum kami bercerita, kami mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Silakan adik-adik ambil sikap doa, duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Adik-adik ikuti kami ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami boleh mengucap syukur pagi ini karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan Yesus memberkati kami sehingga kami dapat membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik semua, ya. Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah mengasihi kita semua dengan tanpa membeda-bedakan, ya. Baik itu kaya atau miskin, baik itu dia pintar atau bodoh, atau dari suku manapun, Allah mengasihi semua tanpa membeda-bedakan. Nah, adik-adik yang manis, bagaimana dengan kita? Ya? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah mengasihi semua orang, ya, dengan tanpa membeda-bedakannya? Nah, jadi hari ini adik-adik, KMI akan bercerita tentang kasih yang tidak diskriminasi. Hari ini KMI akan bercerita tentang kasih yang tidak diskriminasi. Tapi sebelum KMI mau bercerita, KMI mau mengajak adik-adik semua untuk mari kita sama-sama membuka Alkitab dan kita akan membaca dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Nah, adik-adik semua sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Nah, judulnya jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang dikasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran, sebab barang siapa menurut seluruh hukum itu
tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, baik adik-adik, kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Allah bilang, ya, adik-adik kalau berbahagia, itu berarti adik-adik tidak hanya membaca firman saja atau mendengar firman saja, tetapi mau melakukan setiap perkataan dalam firman itu dalam kehidupan setiap hari. Nah, baik adik-adik, hari ini ya, sesuai dengan tema dari Sinergi Gemit, kami akan bercerita tentang kasih yang tidak diskriminatif. Nah, adik-adik tahu kasih yang tidak diskriminatif itu seperti apa? Nah, kasih yang tidak diskriminatif itu adalah kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang tidak pilih-pilih, kasih yang tidak memandang muka. Jadi kasih yang tidak diskriminatif itu adalah kasih yang selalu mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, adik-adik memahami dan mengerti tentang kasih yang tidak diskriminatif, kami akan mengajak adik-adik untuk kita sama-sama menonton drama yang akan diperankan oleh teman-teman kalian. Bang, enak gak? Lihat dong, Mei. Jajanan orang kaya gitu loh. Kayaknya jajannya enak. Bajunya juga bagus. Bajuku jelek. Siapa tuh? Kotor banget. Gak pernah mandi kayaknya. Iya tuh, kotor banget. Ih, jangan sampai dia kesini. Iyain, jorok. Kita lanjut makan aja yuk, Zah. Ya Tuhan, kenapa aku terakhir sebagai orang yang gak punya? Aku pengen seperti mereka, pakai baju bagus, makan enak. Apa mungkin aku bisa berteman sama mereka ya? Aku coba ke sana aja deh, siapa tahu aku bisa temenan sama mereka. Terus dah, kenapa dia kesini? Aduh, gimana nih Mei? Dia dekil banget, pasti bau. Halo, boleh aku gabung di sini? Halo, nama aku Man. Kenapa kamu kesini? Kamu kotor banget tahu. Ya tuh, kamu kotor dekil lagi. Kita udah nggak terima teman baru tahu. Astaga, kenapa kamu begitu? Aku hanya ingin berteman. Ya kalau kalian nggak mau, aku pergi dulu. Udah, pergi sana. Dekil gitu mau temenan sama kita. Ngayal aja kamu. Ya Tuhan, apa salahku? Kenapa aku nggak boleh berteman dengan mereka? Hah? Kenapa anak itu menangis ya? Kasian banget. Mbak, kenapa nangis? Nggak apa-apa kok, Mas. Nggak apa-apa kok nangis, Mbak. Cerita aja, nggak apa-apa kok. Mas, kamu kok mau deket sama aku? Emang kenapa? Kita semua sama aja kok. Loh kok tambah nangis sih Mbak? Udah cerita aja. Mereka nggak mau temenan sama aku. Kata mereka, aku dekil. Terus aku juga bau. Kotor juga katanya. Oh, mereka? Aku kenal kok sama mereka. Hah? Kamu teman mereka? Kok kamu beda? Kamu mau deket-deket sama aku. Mamaku ngajarin kalau kita gak boleh pilih-pilih teman dan gak boleh membeda-bedakan teman juga.
Wah, makasih ya. Sama-sama. Saya kasih pelajaran pada mereka supaya mereka nggak seenaknya menghina orang lain. Aku takut, aku nggak mau, Mah. Udah, nggak apa-apa, ayo. 20 minutes later. Halo guys, halo juga As. Wah Aska, tumben-tumbenan. Anak orang kaya sekampung suka maju nih. Alah, biasa, nggak usah gitulah. Sini As, gabung sama kita. Emang boleh nih? Boleh dong, kita kan selevel. Malah masih kayaan kamu, hehe. Oh, jadi hanya yang selevel ya? Yang boleh gabung sama kalian? Enggak kok As. Tapi kenapa kamu tiba-tiba ngomong gitu? Aku mau ajak temanku gabung di sini, boleh nggak? Boleh kok As. Sini. Ya, sini gabung. Saya pernah lihat, tapi di mana ya? Iya ya, tapi di mana? Dia adalah Marsha, gadis dekil yang kalian hina tadi. Kita udah nggak terima teman baru tahu. Astaga, kenapa kamu begitu? Gimana? Kalian menghina orang lain tanpa memikirkan perasaannya. Maaf ya, maaf. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi aku mohon kalian jangan menghina teman-temanku yang seperti aku. Kita itu sama, tapi hanya beda nasib aja. Kalian bisa hidup enak dengan keluarga kaya kalian, sedangkan kami harus hidup pas-pasan dengan keluarga kami. Tapi aku bahagia. Aku hanya sedih kalau orang kaya seperti kalian menghina kami. Ya, maafin kami. Tuh, kalian dengerin. Kata mamaku, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kalian paham kan? Ya As, Marsha, aku minta maaf ya. Ya, aku sudah minta maaf. Mulai sekarang aku nggak akan menghina orang lain lagi. Maaf ya. Ya udah, nggak apa-apa. Terima kasih ya As, sudah memberikan baju kakakmu ke aku. Ya, sama-sama. Sekarang kita berteman ya. Teman-teman, jangan suka memilih-milih teman ya. Kita harus berteman dengan siapa saja. Salam sayang dari Marsha dan teman-teman. Dah, see you. Oke, baik adik-adik. Tadi adik-adik sudah menyaksikan drama yang diperankan oleh teman-teman kalian. Nah, adik-adik, ada 4 orang teman kalian yang memerankan. Yang pertama, kasih yang tidak diskriminatif. Yang kedua, ada yang memerankan tentang kasih yang diskriminatif. Nah, jadi adik-adik, teman kalian 2 orang, Mei dan Risa, ya, mereka memerankan ya, kasih yang diskriminatif, ya, kasih yang membeda-bedakan. Mereka tidak mau bergaul dengan Marsha karena Marsha anak yang miskin, ya, anak yang kotor, bau dan dekil. Tetapi mereka mau berteman dengan si Aska yang anak orang kaya di kampung itu. Nah, jadi adik-adik, sikap dan perbuatan dari Mei dan Risa ini baik tidak? Tentu saja tidak baik. Ya? Allah tidak menyukai sikap yang diskriminatif. Ya? Allah sangat menyukai sifat atau sikap yang tidak diskriminatif yang dilakukan oleh Aska tadi. Ya, Aska tidak memilih atau tidak membeda-bedakan dalam berteman. Aska berteman dengan Mei, juga berteman dengan Risa dan Marsha. Walaupun Marsha adalah anak yang miskin. Nah, adik-adik, sikap diskriminatif ya, atau sikap kasih yang suka membeda-bedakan itu bukan hanya terjadi sekarang ini, tetapi terjadi juga pada zamannya Yakobus. Jadi tadi adik-adik kita sudah membaca firman Tuhan bersama. Nah, zamannya Yakobus
orang Kristen pada zamannya Yakobus, mereka juga selalu memilih dan memandang muka terhadap orang-orang tertentu. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan di tempat-tempat ibadah. Nah, ada orang-orang atau jemaat yang datang, dia berpakaian yang bagus, dia kaya, mereka memperlakukan dengan secara khusus dan istimewa. Mereka datang ditempatkan di tempat yang khusus dan istimewa. Tetapi sebaliknya, ada jemaat yang miskin, yang datang beribadah, justru mereka direndahkan dan dihina. Nah, ketika melihat ini adik-adik, Yakobus sedih sekali. Akhirnya Yakobus pun menegur mereka dengan menulis surat Yakobus ini. Yakobus melihat atau memandang sikap dan perbuatan dari orang-orang yang membeda-bedakan. Itu adalah sikap atau perbuatan yang jahat sekali. Adik-adik bisa baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 4. Yakobus pasal 2 ayat 4. Di situ sudah jelas Yakobus tidak senang terhadap orang-orang yang suka membeda-bedakan. Yakobus memandang bahwa orang-orang yang membeda-bedakan itu adalah orang-orang yang jahat. Nah, jadi adik-adik yang manis, Allah juga tidak suka terhadap anak-anak yang suka membeda-bedakan. Allah sangat sedih melihat anak-anak Tuhan yang suka pilih-pilih kasih, suka membeda-bedakan. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan contoh terlebih dahulu. Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada semua umat-Nya tanpa membeda-bedakan. Nah, adik-adik, Allah sudah menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita ini istimewa. Tidak ada yang lain yang istimewa, yang lain tidak. Semua istimewa di mata Tuhan. Semua sama dan sederajat di mata Tuhan Allah. Nah, jadi lewat firman Tuhan hari ini, mari kita belajar bersama-sama untuk kita bisa mengasihi semua orang tanpa kita membeda-bedakan. Nah, karena adik-adik, kalau kita masih hidup dalam membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita, berarti kita tidak hidup di dalam kasih. Padahal adik-adik tahu kan, dasar hidup dari orang Kristen itu adalah K-A-S-I-H, kasih. Nah, orang Kristen kalau hidup tanpa kasih berarti tidak ada apa-apanya. Walaupun dia pintar atau walaupun dia kaya, tapi dia tidak mengasihi semua orang seperti dia mengasihi dirinya sendiri, itu berarti dia tidak berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan bilang kalau adik-adik mengasihi Tuhan, berarti adik-adik juga harus mengasihi semua orang seperti adik-adik mengasihi diri adik-adik sendiri. Oke adik-adik, demikian cerita Kak Emi. Kak Emi mau mengajak adik-adik semua untuk bangun berdiri. Ya, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Oke, baik adik-adik. Sebelum Kak Emi berdoa untuk menutup cerita firman Tuhan hari ini, Kak Emi mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Oke, jadi silakan adik-adik membentuk kelompok hati pakai jari adik-adik, kemudian ditaruh di depan. Ku
Silakan semua ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Ajarlah kami untuk kami dapat menjadi anak-anak yang selalu mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, baik adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Salam sehat selalu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Diingatkan kembali untuk adik-adik agar ketika selesai sekolah minggu adik-adik dapat memberikan persembahan itu kepada kakak-kakak pengajar di lingkungan masing-masing. Sambil tamu persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian yang berkata betapa kita tidak bersyukur. Kita telah sampai di penghujung ibadat. Kita akan mengakhirinya dengan doa syafaat. Sebelum itu mari kita angkat pujian yang berkata, aku mau cinta Yesus. Baik adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Sebelum kakak berdoa, kakak minta untuk adik-adik duduk yang manis dan mengambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada hadirat-Mu, kami besar cinta dan kasih-Mu, Kau masih menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami sehingga kami bisa mau mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman yang Kau berikan untuk kami. Biarlah firman itu bisa tinggal dalam hati kami sehingga kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah anak Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami berdoa untuk anak-anak PAR dari lingkungan pelayanan 1 sampai lingkungan pelayanan 8. Tuhan memberkati mereka, tutup bungkus mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, memberkati dan melindungi setiap kehidupan mereka sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah melalui Yesus Kristus, kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, baik dosa pikiran, perkataan, perbuatan kami yang selalu menyakiti hati sesama, hati orang tua, hati saudara-saudara, terutama hati suci Bapa. Bapa, kami tidak lupa untuk berdoa untuk janda, baru, yatim piatu, fakir miskin, anak-anak terlantar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, biarlah apa yang mereka butuhkan untuk mencukupinya Bapa.
juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati di mana COVID-19 yang sedang melanda kehidupan kami. Tuhan memberkati kami sehingga tubuh kami bisa kuat. Tuhan begitu bungkus dan lindungi kami. Inilah doa dan sembahyang kami, ampuni segala dosa dan salah kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, baik adik-adik, demikianlah rangkaian ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Shalom.